Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatut tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 sebagaimana tadi dibaca oleh imam. Ayat itu berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini ikhwatu iman merupakan ayat yang menegaskan bahwasannya saum Ramadan itu terjadinya di bulan Ramadan. Dan Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 daripada bulan Hijriah, di mana ada 12 bulan, yang ke-9-nya itu adalah Ramadan. Ramadan itu asal katanya dari kata romdun. Maknanya dalam bahasa Indonesia artinya pembakaran. Sebagaimana nanti bisa kita lihat dalam kitab At-Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani. Apa maknanya pembakaran itu? Bukan badan yang dibakar, tapi dosa-dosa kita yang dibakar. Maka untuk itu ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, motivasi dari Rasulullah SAW dalam hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau kita buka di dalam Al-Bukhari dalam hadis nomor 1898, kitab As-Saum dalam Fathul Bari, Nabi mengatakan, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan itu datang, maka pintu surga itu dibuka. Pintu sorga itu dibuka untuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka untuk itu ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita ini menegaskan diri sebagai orang beriman, tentunya sebenarnya harus sami'na wa ata'na dengan datangnya bulan Ramadan ini. Ciri-cirinya apa? Sungguh-sungguh ketika kita masuk dalam bulan Ramadan. Ada 4 hal yang perlu diingat di bulan Ramadan kalau kita mau berbicara tentang Ramadan. Yang pertama tentang saumnya. Yang kedua tentang tarawihnya. Yang ketiga yaitu tentang Lailatul Qadar. Yang keempat tentang zakat. Nah, ini ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 yang wajib di dalamnya, yaitu saum dan juga zakat, yaitu zakat fitrah. Kemudian juga ada sunnah di situ. Apa sunnahnya? Salatut tarawih. Sekalipun salat tarawih ini adalah sunnah, tapi Rasulullah SAW, kalau kita membaca riwayat, baik itu dalam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nabi mengajak serta-merta istri dan anaknya, serta cucunya, untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Ini menunjukkan bahwa salat tarawih di bulan Ramadan itu adalah sunnah muakkadah, penting. Maka jangan lagi kita hanya melaksanakan 10 awal saja. Sebagaimana biasa tiap tahun umat Islam itu saya lihat, ya, kalau di awal-awal Ramadan untung aja malam hari ini hujan. Kalau kagak hujan pasti rame, penuh. Yang kedua, masalah isbat. Kalau saya dari kemarin memang sudah berbicara sampai ke Departemen Agama, karena memang saya juga termasuk dalam masalah falak.
Memang dalam perhitungannya hanya daerah Aceh yang bisa melihat. Hanya daerah Aceh yang bisa melihat untuk hilalnya. Karena sudah sampai 3 derajat, elongasinya 6,2. Maka tentu ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa kita disuruh berilmu. Pentingnya berilmu itu. Sehingga dalam melaksanakan syariat-syariat Allah itu mudah sekali, nyaman sekali. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa salat tarawih. Dan saya berpesan, jangan cuman malam hari ini kita cuman salat tarawih. Ya, jangan sampai. Kenapa? Kita akan jadi merugi. Kalaupun nggak bisa salat berjamaah di masjid, silakan salat di rumah. Karena memang boleh salat tarawih itu di rumah. Nabi pun pernah melakukan itu. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai dengan malam kelima, Nabi itu salat berjamaah di masjid. Awal-awalnya itu Nabi salat terus diikutin semua. Lalu kemudian besoknya Nabi mengajak serta merta istri dan anaknya. Sampai nanti ada sejarah tentang itikaf 10 hari terakhir. Nabi pernah beritikaf di awal, namun hadisnya itu kurang kuat. Yang kuat itu adalah 10 hari terakhir. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh melaksanakan tarawih di rumah, tapi ingat, siapa lagi yang memakmurkan masjid ini kalau bukan kita? Apalagi sebelum bulan Ramadan, masjid ini udah kosong. Cuma ada 2 shop, 3 shop. Padahal orang yang berimannya banyak. Padahal orang Islamnya banyak. Ikhwatu iman, tidak ingin merendahkan, tapi ingin mengajak, mari sama-sama kita sholat berjamaah. Ingat, masuk surga nggak bisa sendiri. Masuk surga itu bisanya berjamaah. Bapak boleh, ibu boleh, silakan sholat sendiri di rumah. Ya, pokoknya di sana seperti, maaf ini, tarekat Halwatiyah. Mungkin ada yang pernah baca tarekat Halwatiyah. Saya termasuk darah daging Halwatiyah, Pak. Tarekat, saya pernah belajar tarekat Halwatiyah karena ibu saya orang tarekat. Ibu saya itu orang tarekat Halwatiyah, asalnya dari Goa Bonerate. Walaupun dia keturunan Bima. Sedangkan bapak saya tarekat Nakosabandia, yang senangnya dengan zikir. Saya hafal itu, saya hatam, Pak. Masalah itu, Pak. Ngerti, Pak? Insya Allah. Umi saya kalau udah holwat di dalam kelambu, sampai dengan 2 minggu bahkan sebulan itu nggak keluar-keluar. Di dalam kelambu aja. Zikir, ya latif, ya latif, ya latif. Sampai 5.000 kali. Tapi, kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, kalau kita perhatikan dalam hadis, Nabi tidak pernah berholwat sendiri. Selalu berbarengan, berjamaah. Salat pun juga seringnya di masjid. Ya, kalaupun memang mau bersosialisasi, Nabi pun bersosialisasi dengan masyarakat. Bahkan dengan anak kecil, Nabi itu datang duluan memberikan salam. Sebagaimana nanti dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam Muslim, ketika ketemu dengan anak-anak muda, anak kecil, bahkan assalamualaikum ya gulam. Di mana? Assalamualaikum wahai gulam, anak kecil. Ilain kemana? Jadi Nabi itu memulai terlebih dahulu. Artinya apa? Ikhwatu iman, bukan berarti mentang-mentang sunnah kita itu sholatnya di rumah. Memang ikhwatu iman, kalau kita baca fikih dan dengan hadis juga tentunya, laki-laki itu wajibnya di mana, Pak? Di masjid. Perempuan itu wajibnya di mana? Di rumah. Tapi ketika sholat sunnah diutamakan itu di rumah. Maka nanti Nabi itu sholat sunnahnya lebih banyak di rumah, sholat sunnah rawatibnya, ketimbang di masjid. Silakan baca nanti dalam Sahih Muslim. Bahkan nanti ditegaskan juga oleh Imam An-Nawawi terkait dengan masalah sholat sunnah Nabi. Zuhur, Nabi itu ba'diyahnya nggak sholat di masjid, di rumah. Qobliyahnya juga di rumah. Tapi ada waktunya Nabi sholat di masjid, tapi lebih banyak di rumah. Nah ini ikhwatu iman, tapi ketika bulan Ramadan Nabi enggak. Hitung aja tadi, Pak, 5 malam itu Nabi tarawihnya di masjid. Lalu kenapa kok Nabi itu enggak tarawih sampai 30 akhir? Jawaban Nabi itu ada, Pak, di hadis Bukhari. Saya khawatir
umat menjadikan sholat tarawih ini wajib. Karena memang hukumnya sunnah. Kalau wajib, nanti akan bertabrakan dengan sholat 5 waktu. Sedangkan yang wajib itu cuman 5 waktu. Maka disinilah yang perlu kita pahami. Saya mengajak para hadirin, besok ini malam kedua, mari kita ramaikan ini masjid. Kenapa? Ini nasihat dari Nabi itu. Kalau masuk bulan Ramadan, dibukanya pintu surga. Lalu yang masuk di surga itu siapa? Kan gitu, Pak. Apa bisa semuanya? Kan kagak. Surga juga milih. Surga juga milih. Yang pantas masuk ke saya itu ada, gitu loh, Pak. Jangankan surga, Bapak juga begitu kan, Pak ya? Kalau datang ngelamar, yang pantas untuk anak saya siapa? Kan gitu, Pak. Betul nggak, Pak? Anak-anak muda di sini yang jomblo-jomblo, walaupun dikumpulin di sini perempuan kagak milih semua, milihnya paling cuma satu kan? Surga pun juga akan milih. Yang masuk ke dalam surga itu yang mereka beriman dan bertakwa, yang jauh maksiat. Karena di dalam surga nggak ada orang maksiat, Pak. Nggak ada, Pak. Nanti ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Nasai. Rasulullah menegaskan tentang orang yang ada di surga. Apa kerjaannya? Bertasbih, bertahmid, bertakbir. Itu yang dilakukan oleh ahli surga. Itu yang dilakukan oleh ahli surga. Maka oleh karena itu, waktu iman, jangan kita main-main dengan masalah sunnah. Walaupun kecil, tapi besar, Pak. Nabi menyebutkan secara umum tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu fil akhirah as-sholah. Yang paling pertama dihisab di yaumil akhir adalah sholat. Idza sholahat sholatuhu sholahat kullu. Kalau baik sholatnya, maka baik semua. Wa idza fasadat sholatuhu fasadat kullu. Kalau buruk sholatnya, buruk semua. Karena yang dilihat oleh Allah timbangan pertama adalah sholat. Sampai nanti dalam hadis Muslim, ketika seorang hamba sholat 5 waktunya kurang bagus, melang bentong. Terus kemudian ketika sholat khusyuknya kurang, tumakninanya kurang karena buru-buru. Nabi mengatakan kalau buru-buru itu bagian dari setan kan? Al-ajalatu minas syaiton. Maka sholat itu kalau mau dapat khusyuk, kalau mau dapat tumaknina, boleh ayatnya pendek. Tapi ingat, sekalipun pendek ayatnya, jangan buru-buru. Tekankan ruku, sujudnya itu, i'tidalnya itu benar-benar. Jangan main-main. Jangan main-main. Udah bacaan Al-Qur'annya main-main, digerak sholatnya cuma dapat ruku, belum benar-benar berruku. Saya khawatir dengan orang-orang tua kita yang ikut sholat, gara-gara kita cepat-cepat sholat, akhirnya apa? Pulang-pulang pada keseleo. Kan kasihan, Pak. Belum 30 hari, belum 20 hari, udah nggak bisa sholat lagi. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya juga ingin mengingatkan bahwasannya itu semua harapan kita adalah untuk menjadi orang bertakwa. 183 la'allakum tattaqun. Tetapi la'allakum tattaqun itu harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah Allah. Orang yang melaksanakan perintah Allah, lihat Pak, di ayat 184, 185. Kalau 184 itu berbicara in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Berarti kalau kamu punya ilmu. Lari ke 185-nya, la'allakum tazkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bersyukur. Dengan taunya kalian, dengan pahamnya kalian tentang keadaan saum, tentang ibadah dalam saum, tentang perjalanan saum, kalian melakukannya, itu bagian daripada orang-orang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur nanti mentoknya juga takwa. Kok dikejar takwanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Nah, untuk supaya tahu siapa orang bertakwa, saya simpelkan saja. Takwa itu bukanlah orang yang sholat, bukanlah orang yang ngaji, bukanlah orang yang haji, tetapi namanya takwa itu
dia sholat, dia ngaji, dia haji, dia tinggalkan juga maksiat. Kan ada apa ya? Sholat tapi maksiat, haji tapi maksiat. Takwa nggak Pak? Nggak takwa Pak. Karena maknanya takwa itu inkisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau dia cuma sholat tapi dia tetap berzina, ya namanya bukan takwa, itu munafik. Itu munafik. Dia sholat kemudian dia mabuk, itu zolim. Karena orang-orang yang mabuk itu orang yang menyakiti diri, bahkan membuka aib dirinya. Di saat Allah menutup aibnya, orang yang mabuk membuka aibnya. Kenapa Allah melarang selingkuh? Kenapa Allah melarang zina? Di dalamnya ada kezoliman. Di dalamnya ada kezoliman. Dan Allah nggak ingin hambaku ini menjadi orang yang menjolimi dirinya atau dijolimi orang lain. Judi, ada kezoliman. Udah ente capek-capek tuh nyari uang, malah dipakai buat judi. Menang juga gak tahu, kalah juga iya. Betul Pak? Lebih baik uangnya dipakai infak, dipakai sodako. Kalau nggak mau ngasih ke orang, kasih ke istri, kasih ke anak, kasih ke kakak, kasih ke adik, kasih ke ibu, ibu mertua, bapak mertua. Lo ke sana larinya. Lihat ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 177. Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin. Pertama kali kata Allah, berikan harta yang paling kamu cintai kepada kerabat dekat. Siapa kerabat dekat kita Pak? Siapa Pak? Istri Pak. Aurat istri terbuka, yang malu siapa? Yang malu siapa Pak? Suami. Anak perempuan kita auratnya terbuka, yang malu pertama siapa? Bapaknya. Tutup aurat mereka itu. Dengan apa? Yang tadi Bapak kasih itu. Ini mah, silakan beli baju gamisnya, tutup auratnya, cukup buat saya. Ini kakak, ini adek, beli baju. Itu yang pertama Pak. Kalau nggak mau ngasih ke orang Pak, kan kadang-kadang kan mikir Pak, udah capek-capek gue cari duit ngasih ke orang lain. Mendingan, ya udah kasih aja ke abangmu, kasih aja ke adekmu yang deket. Ya Pak ya. Nah, baik ikhwatu iman, mungkin itu yang bisa sampaikan. Karena jangan sampai panjang-panjang. Karena ini Ramadan biasanya kan ada request Pak, sholat nggak boleh panjang-panjang. Betul Pak ya. Ceramah nggak boleh panjang-panjang. Kalau bisa ngobrolnya yang panjang-panjang, buka puasanya yang panjang-panjang. Khusus ibadah pendek-pendek saja. Terima kasih, mudah-mudahan bisa khusyuk dengan yang pendek-pendek. Gitu Pak ya. Hatur nuhun, jazakumullah khairul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.